Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rencanakan perbaiki diri menuju tahun depan. Masya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jamaah yang ada di rumah boleh siapkan catatannya. Saya mau panggilkan dulu Habib Usman untuk berdiri di sini. Habib, izin Bib, mau bertanya Bib. Kita nih Bib, banyak hal yang harus kita perbaiki Bib. Namanya manusia pasti pengen juga memperbaiki diri. Contohnya Bib dalam hal ibadah tentunya ya. Puasa sunnah. Kan banyak yang misalnya sekarang cuma Senin Kamis gitu ya. Mungkin nanti pengen lagi belajar puasa Daud gitu banyak. Nah terus Bib. Bulan 13-14. Iya benar. Iya Bib. Terus banyak juga yang pengen melunasi hutang-hutang ibadahnya gitu Bib. Nah ini gimana sih Bib caranya supaya istiqomah karena susah banget. Itu pertanyaan saya Bib, mohon dijawab ya Habib silakan. Ya akhir Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Qul innama anna basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastagimu ilaihi wastagfiruh. Jelas bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad seperti manusia biasa, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah, istiqomah pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhai, menuju jalan yang mendapatkan ampunan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau istiqomah harus meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka diselamatkan oleh Allah. Astagfirullahalazim. Karena setan itu menggoda dan mengganggu. Dan agar selamat bagaimana? Berteman sama orang-orang yang soleh. Insya Allah bisa selamat. Karena apa? Karena berharap akan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau puasa tentunya apa? Tentunya diniatkan nomor satu dirinya. Ya Allah saya niat puasa, berharap berkah, berharap ridhonya Allah. Berharap anugerah Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, keselamatan darimu ya Allah. Berpuasa sunnah. Masya Allah, jadi pentingnya kita menjaga lingkungan, pertemanan, Masya Allah. Karena itu membawa kita juga ke arah yang lebih baik, Masya Allah. Saya akan kasih kesempatan lagi nih buat bertanya langsung sama guru-guru kita. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mau bertanya Bu? Wah, Masya Allah. Saya seneng kalau kayak gini nih. Semangat nih, keren nih. Mikdad, Ya. yang tadi aja dulu. Yang tadi dulu ya Ustadz Maulana, kayaknya belum lari. terjawab. Baik, tadi Ibu yang sebelah sini tadi belum terjawab. Coba Bu, ulangi pertanyaan sekali lagi Bu. Biar jamaah yang baru nonton bisa tahu juga. Namanya siapa, dari mana Bu? Nama saya Ibu Endah. Baik, Ibu Endah. Dari Majelis Taklim Al-Jannah Cimekar, Bandung. Baik. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Iya. Di tahun ini kebetulan saya pingin benar-benar hijrah. Saya sebetulnya udah hijrah, tapi hijrah saya ini masih tergoyahkan gitu. Gimana caranya biar hijrah saya itu tidak tergoda dan istiqomah? Bagaimana? Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dan mewakili banyak orang. Ustadz Maulana boleh langsung dijawab aja, silakan. Nabi dan Sasam. Kepada semuanya yang hijrahnya bagus, udah mantap. Gimana supaya istiqomah? Kembali lagi perbaiki niatnya. Niatnya diperbaiki. Ini hijrah karena apa ini? Karena mau nikah. Benar tidak? Tiba-tiba ditolak, nggak jadi hijrah dia. Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz. Saya dengar tadi. Apalagi itu alasannya hijrah. Karena gini ya, ilham, topik, hidayah. 1, 2, 3, Ilham, taufik, hidayah. Ilham dari Allah, topik kecocokan antara keinginan dan keinginan Allah. Keinginan kita dan keinginan Allah. Hidayah itu pantulan. Kemudian apa sampai di situ? Tidak. Apa sampai di situ? Tidak. Apa itu? Usahakan perbaiki tauhidnya. Perbaiki agamanya, perbaiki ibadahnya. Kalau memang Anda hijrah, maka perbaiki ibadahnya. Karena ibadah kita cuma 2. Mohon maaf, mohon izin. Ada berapa Bu?
Ada dua. Apa itu? Yang pertama ibadah lahir, yang kedua ibadah batin. Tidak susah, Islam itu indah. Tidak susah ibadah kita, cuma dua. Ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir itu rukun iman, ibadah lahir itu rukun Islam, ibadah batin itu rukun iman. Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu 2, 3. Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apalagi? Ibadah batin. Yang mana ibadah batin? Keyakinan kita akan keimanan. Yang mana itu? Iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kemudian, qada dan qadar. Jadi aman. Itu dulu dipermantap. Niatnya, alasannya, tauhidnya. Udah mantap semua itu. Baru berpindah kepada yang berikutnya. Mau tahu yang berikutnya, Bu? Rencana. Perencanaan. Makanya muslim, mukmin, mutakin, muhlis, baru istiqamah. Ini yang paling penting. Urutannya dulu. Ibu. Bu. Muslim gini, saya bahasakan lebih sederhana lagi. Kalau muslim itu menyelamatkan. Jangan sampai kita tidak bisa menyelamatkan, betul tidak? Orang muslim tapi menyusahkan. Kemudian mukmin, kita bahasa sederhanakan. Apa itu mukmin? Memberikan keamanan. Kalau titip uang sama ibu itu aman. Amanah. Aman. Tidak mungkin. Karena dia punya keimanan. Kemudian apalagi? Takwa, takut kepada Allah. Aku ditakut. Makanya ketakutan itu penting. Mohon maaf, takut kepada Allah nanti kena ada azab dan sebagainya. Kemudian berikutnya ikhlas. Tidak mengharap balasan. Dari tahapan inilah selamat, amanah, kemudian ketakutan, baru ikhlas, barulah bisa istiqomah. Itu namanya rencana. 2, 3. Rencana. Kalau sudah umur 40 tahun puasa Senin Kamis, 50 tahun puasa Daud. Kalau sudah 60 tahun puasa Idris lah. Ya. Dan yang terakhir, Iya Ustaz. carilah kawan-kawan yang baik. Masya Allah, amin. Nah, kawan-kawan yang baik itu akan membuat hijrah kita istiqomah. Betul. Karena setiap kita berbuat kesalahan dia ingetin kita. Betul, betul, betul. Itulah sahabat yang baik. Masya Allah, jangan nangis Ustaz. Kenapa? Kenapa Ustaz? Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Maulana. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik jamaah, saya akan kasih kesempatan lagi. Boleh yang mau bertanya, coba angkat tangannya Bu. Ya Allah, Ibu di sini bagus tapi kalah cepat Bu. Mohon maaf, saya akan kasih kesempatan buat yang sebelah sini nih. Biar adil, tadi saya lihat Ibu ini semangat banget Masya Allah. Boleh Bu, siapa namanya dari mana Bu? Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya Ica dari Majelis Taklim Al-Zana, Cimekar, Bandung. Tanya dong Ustadz. Ya silakan. Saya boleh tanya sama Pak Ustadz Syam ya? Pak Ustadz Siap, Syam, Ibu. Ustadz Syam. Iya Pak Ustadz, ini tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Oh begitu. Tahun pun cepat berganti, betul Tahun ya? berganti, waktu berlalu. Ya, tetapi bagaimana kondisinya dengan keadaan di keluarga saya? Anak saya itu sampai saat ini belum menikah. Oh, Betul. baik, baik, Nah, baik. langkah apa yang harus diambil agar segera didekatkan dengan jodohnya? Masya Allah. Segera didekatkan dengan Mohon jodohnya. dijawab dengan Set. Pak Ustadz Syam. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Masya Allah. Gimana caranya supaya bisa didekatkan dengan jodohnya Ustaz? Langsung dijawab silakan. Tapi guru kami Utsman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Quran Surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Maha tinggi Allah, maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, ataupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
Maka sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas dan yang pasti adalah berpasangan. Sebagaimana langit pasangannya bumi, siang ada malam, kemudian kanan ada kiri, ada surga, ada neraka. Maka semuanya diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan. Perihal jodoh termasuk daripada perihal sesuatu yang mesti diyakini diimani dengan hati. Bukan hanya dengan logika semata. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja wajib dia sadar bahwa perihal jodoh ini mirip-mirip dengan ajal. Perihal jodoh ini mirip-mirip dengan kelahiran. Engkau tugasnya hanya berusaha, tapi hasil akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mencari jodohnya ke sana kemari, tahu-tahu jodohnya sepupunya sendiri. Betapa banyak orang berkelana, ada yang pacaran sampai 8-10 tahun, tahu-tahu ternyata nikahnya bukan sama itu. Ada juga orang yang ternyata pacaran 10 tahun, menikah hanya seminggu sebulan, tahu-tahu cerai. Maka ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berikhtiar. Apa ikhtiar kita sebagai seorang orang tua untuk mendapatkan jodoh untuk anak-anak kita? Yang pertama, doakan anak. Doa seorang orang tua terhadap anaknya bagaikan doa Nabi terhadap umatnya. Maka seorang ibu untuk anak-anaknya dia doakan setiap hari. Ya Allah, anakku tolong bukakan jodohnya. Jangan seperti orang yang putus asa menyerah ketika berdoa. Ya Allah tolonglah, udah berumur anakku siapa aja lah. Jangan. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah saya pengen anakku jodohnya hafal Quran sekaligus konglomerat. Gitu mintanya. Saya mintanya anakku punya suami nanti yang takwa, tajir, tampan. Minta sama Allah yang terbaik, yang tertinggi, yang paling baik menurut kita. Ikhtiarnya seorang orang tua dia doakan anaknya di setiap malamnya. Jangan seperti orang yang menyerah. Ustadz sampai kapan berdoa? Sampai dikabulkan. Sampai kapan berdoa? Sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak ada ruginya berdoa karena doa adalah ibadah. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah. Prosesornya ibadah. Otaknya daripada ibadah. Intisarinya daripada ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ikhtiarnya? Nabi SAW mengingatkan untuk mencari jodoh daripada apa? Daripada parasnya. Daripada nasabnya. Daripada hartanya. Daripada agamanya. Maka sibuklah memperbaiki yang 4 ini. Parasnya dengan perawatan. Maka dengan membersihkan diri, itu yang diajarkan Islam. Yang kedua, dengan harta, bukan berarti harus menjadi orang yang kaya raya, yang konglomerat banget. Tidak, jadilah orang yang pandai mengatur keuangan. Kemudian nasab, engkau tidak nilai siapa bapakmu, tapi engkau dinilai engkau itu siapa. Maksudnya bukanlah seorang anak muda yang mengatakan saya anaknya si Anu, saya anaknya si Anu. Tapi jadilah seorang pemuda yang dikatakan inilah saya. Masya Allah luar biasa. Lengkap ya, jadi ya privilege itu hanya untuk membantu. Tapi kalau bisa berdiri di kaki sendiri ya. Betul, Masya Allah. Tapi jangan lupa didoain. Doain ya Bu. Siap. Biar dapat jodoh. Terima kasih Ustaz Syam. Masya Allah. Waduh tausiahnya ini bikin kita semangat para Gen Z, millennials yang belum dapat jodoh. Tenang, minta doa sama orang tuanya insya Allah didoain. Benar nggak Bu? Masya Allah, baik. Kalau gitu saya akan kasih kesempatan satu lagi. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya? Allahu Akbar. Bu, gini aja Bu, biar adil. Tadi di sini udah dapat 3. Saya kasih kesempatan ke sini ya. Terakhir dari sini lagi ya Bu. Maaf ya Bu. Baik, kalau gitu saya akan kasih kesempatan buat Ibu yang ada di ujung sini nih dari tadi, Masya Allah. Silakan Bu, boleh perkenalan siapa namanya, dari mana Bu? Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Aat Samsiah Baik. dari Majelis Taklim Al-Janah Cimekar, Bandung. Ya Ibu Aat silahkan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus untuk menyambut tahun baru ini? Agar kita bisa lebih baik lagi dalam hal karir. Oh, Itu karir. aja Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hatur nuhun. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sami-sami Ibu. Doa Bib, gimana Bib supaya lebih baik Bib? Mohon dijawab Habib Usman, silakan Guru. Wan, Kang Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Siapa saja
yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong daripada golongan orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tergolong daripada orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk, lebih hancur, lebih hina daripada hari yang kemarin, maka dia golongan orang-orang yang dilaknat, yang celaka, yang binasa. Oleh karena itu, berharap hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dan seterusnya, berharap akan berkah dan ridhonya Allah, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Tadi disampaikan Ustadz Maulana, berteman dengan orang-orang yang saleh, dekat dengan orang-orang yang baik, berkawan dengan mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya menjadi lebih nikmat, lebih baik dan lebih berkah. Yang tadi disampaikan juga oleh Ustadz Syam, Masya Allah. Kehidupan yang dijalani ini harus diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah yang terbaik. Kalau dia menjadi yang terbaik berarti apa? Berarti sudah masuk dalam kategori min ahlil jannah, ahli surga. Siapa yang gak pengen ahli surga? Oleh karena itu, manusia yang pintar adalah manusia yang introspeksi dirinya. Ya Allah, saya sudah melakukan apa aja kemarin. Ya Allah, ternyata saya banyak dosa. Saya banyak melakukan perbuatan maksiat. Saya masih ghibah, masih namimah, masih adu domba, masih ujub, ria, pamer, syirik, hasad, dengki, nggak menerima dengan pembagian Allah, merasa macam-macam. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, taubatan nasuha. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau Hijriyah ada doa khusus, ada akhir tahun, awal tahun. Karena ini Masehi, jadi berdoa aja sama Allah, ya Allah ini jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang terbaik, yang mendapatkan ridhamu ya Allah. Ingat, doalah minta sama Allah. Yang terpenting kalau mau pakai bahasa Indonesia, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kedua Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji Allah dulu. Yang ketiga istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung apa lagi? Langsung baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru doa, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Kuatkanlah iman Islam hamba ya Allah. Jadikanlah hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Dan jadikanlah hamba ya Allah makhlukmu, ciptaanmu yang kau sayangi, yang kau senangi. Lihat kami ya Allah, berikan kami hidayah, petunjuk, rahmat, sehat walafiat, keberkahan, rezeki yang halal, yang berkah. Dan dekatkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Kami jadi ahli ibadah, ahli puasa di bulan Ramadan. Gak pernah tinggal, bukan hanya menahan lapar haus. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Kami susah ya Allah. Utang banyak, cicilan banyak. Aduh, itu curhatan keluar semua nih dari jamaah, Masya Allah. Baik, kami terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah 3 penanya dijawab. Dan untuk jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi untuk jamaah bertanya. Jadi tetap di Islam Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.